Salam jumpa, bertemu kembali bersama saya Silvanus Hendrinolak SPD, guru mata pelajaran IPA kelas 7 SMP Negeri 1 di Jawa. Semoga saya jumpai anak-anakku sekalian pada kesempatan ini masih dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali. Sekarang bersama saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup, bagian klasifikasi hewan. Mari kita mengikuti pembelajaran berikut. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu mengklasifikasikan makhluk hidup untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi hewan. Pada dunia hewan, pengelompokan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang atau vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang avertebrata. A. Bertulang belakang vertebrata memiliki ciri-ciri mempunyai simetri tubuh bilateral, jantung sebagai pusat peredaran darah, mempunyai rangka dalam tubuh, mempunyai ruas-ruas tulang belakang, mempunyai sifat saraf pusat. Hewan bertulang belakang digolongkan menjadi ikan atau Pisces, hewan dua alam amfibi, hewan melata reptil, burung aves, dan hewan mamalia atau menyusui seperti manusia. Berikut penjelasan lebih lengkap. Ikan atau Pisces. Perhatikan gambar. Ciri-cirinya hidup di air, bernapas dengan insang, alat gerak berupa sirip, berkembang biak dengan cara bertelur, mempunyai kurat sisik untuk mengetahui perubahan tekanan air. Hewan dua alam atau amfibi, contohnya adalah katak seperti pada gambar, mempunyai dua habitat yaitu darat dan air. Ciri-cirinya hewan berdarah dingin, bernapas dengan paru-paru dan kulit, reproduksi dengan cara kawin, fertilisasi eksternal, ovipar, dan mengalami metamorfosis. Hewan melata atau reptil. Contoh hewan reptil seperti pada gambar. Ciri-cirinya habitatnya yaitu di darat, air tawar, dan laut. Kulit bersisik, beberapa jenis dapat berubah warna sesuai lingkungannya, bernapas dengan menggunakan paru-paru, hewan berdarah dingin. Burung atau disebut juga dengan aves. Contoh aves seperti pada gambar. Ciri-cirinya tubuh tertutup bulu, hewan berdarah panas, bernapas dengan paru-paru, dan dilengkapi dengan pundi-pundi udara, bereproduksi secara kawin, ovipar, dan fertilisasi internal, alat gerak berupa kaki dan sayap. Hewan menyusui atau mamalia. Contoh mamalia seperti pada gambar. Ciri-cirinya habitatnya darat dan air, bereproduksi secara kawin, vivipar, dan fertilisasi internal, mempunyai kelenjar susu di dada dan perut, bernapas dengan paru-paru, hewan berdarah panas, mempunyai diafragma atau sekat rongga dada yang memisahkan rongga perut dengan rongga dada.
B. Hewan tak bertulang belakang, Avertebrata. Hewan bersel satu atau protozoa. Contoh protozoa seperti pada gambar bersifat mikroskopis, habitatnya di air dan tanah lembab. Hewan berpori atau porifera. Contoh porifera seperti pada gambar, hewan bersel banyak yang paling sederhana, belum mempunyai alat indera dan alat pencernaan makanan, bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Hewan berongga atau Colenterata. Contoh Colenterata seperti pada gambar, habitatnya di air laut dan air tawar, bereproduksi dengan tunas dan generatif dengan peleburan sperma dan sel telur. Cacing atau vermes. Contoh cacing atau vermes seperti pada gambar, ciri-cirinya tidak berangka, habitatnya di tanah, air tawar, laut, dan pasir di tubuh hewan dan manusia. Hewan berkulit duri atau Echinodermata. Contoh Echinodermata seperti pada gambar, ciri-cirinya permukaan tubuh diliputi duri zat kapur, tidak berkepala, alat gerak berupa kaki ampurakral, reproduksi dengan fertilisasi eksternal. Hewan lunak atau moluska. Contoh moluska seperti pada gambar, ciri-cirinya tubuh tidak beruas dan dilindungi oleh cangkang keras dan zat kapur. Tubuh lunak, licin dan berlendir. Hewan berbuku-buku atau arthropoda. Contoh arthropoda seperti pada gambar, tubuh berbuku-buku atau beruas-ruas, mempunyai rangka luar yang keras dari zat kitin, peredaran darah terbuka. Anak-anakku sekalian, sekian pertemuan kita pada kali ini. Saya akui materi ini memang cukup panjang dan melelahkan, tetapi anak-anak kan masih semangat. Akhirnya kita sudah menyelesaikan materi ini. Sekarang waktunya untuk menyelesaikan latihan soal berikut. Harap soal ini dikerjakan dalam bentuk buku dan pada akhirnya nanti akan dikumpulkan ke guru mata pelajaran IPA.